Jal, Hai. set datang duluan aja loh. Iya. Ya Allah, gila sumpah sore-sore kayak gini. Asik ya? Asik banget. Asik banget kan? Dan ini kita di Velodrome ya. Yes. Ternyata seru juga ya. Apa sih sibuk banget handphone lo dari tadi? Lo nggak tahu kita mau syuting nih hari ini? Tahu dong, makanya gue di sini. Tahu banget. Apa sih? Gua enggak sih, gue sebenarnya lagi sebenarnya kemarin-kemarin tuh temen gue ada yang ngebahas tentang ada artis Korea. Itu lagi rame. Sebenarnya udah ramenya berapa minggu yang lalu. Cuma terus. Karena mungkin gue baru sempat ngebahas dengan teman gue. Teman gue tuh lagi rame banget. Dia tuh ngebahas soal artis Korea yang ini dia pacaran terus putus sama cowok ini, terus cowok ini pacaran lagi sama cewek lain, dan ternyata itu menimbulkan kehebohan di netizen Korea. Di netizen Korea, khususnya Indonesia Raya juga, wah itu rame banget di salah satu aplikasi X, K-pop. K-pop tuh buat musik atau film atau apa sih? Sebenarnya sih kalau menurut gue K-pop itu tuh lebih ke musik sebenarnya. Cuman kan emang drakor itu kan juga merajalela. Ya gue sih kita bilangnya tuh K-pop lah ya gitu. Jadi kita mau bahas ini nih sekarang nih. Yes, kita bahas ini aja ya. Oke. Orang-orang kayaknya masih seru, masih rame. Masih hangat ya. Masih hangat. Secara kan dunia K-pop tuh nggak akan mati lah gitu. Ember, masih hangat tai ayam lah ya. Tai ayam banget wah. Ember. Oke, terus gimana? Jadi gini ceritanya. Cowok ini, kalau lo ngelihat namanya, gue lupa namanya tuh siapa? Ryujun. Iya. Ryujun lah ya. Gue ngambil nama yang gampang dipanggilnya. Jadi dia dulu pacaran sama cewek namanya Heri ya. Iya, Heri. Maaf ya kalau salah-salah ya. Sekarang kan gue Indonesia Raya, bukan cuman Korea ya. Kayaknya ini gosip, bukan gosip sih. Jadi berita ini nih kayaknya emang seru banget nih ya. Seru. Jadi gue menyebutnya cewek cowok aja ya. Jadi si Heri sama si Ryujun ini dia udah pacaran lama. Dia pacaran 7 tahun. Gaya ya, wah ya ceritanya kan silo. Dia udah pacaran 7 tahun dan akhirnya putus. Nah di putusnya ini gak lama dia pacaran sama si Han So-hee. Kebetulan gue ngefans sih sama si Han So-hee karena menurut gue Han So-hee itu kece mah. Lo tau Jungkook gak sih? Tahu. Dia modelnya Jungkook. Salah satu video klipnya yang Monday Tuesday apa sih yang itu. Nah dia salah satu, dia bukan salah satu, dia modelnya di video klip itu. Nah dia kan udah putus. Dia jadian nih sama si Han So-hee ini. Ternyata si infonya sih jadi mereka lagi berduaan pergi ke Hawaii dan ke gap sama salah satu netizen. Nah di-spill lah sama netizen itu, mereka lagi happy dan lain-lain. Netizen itu paparazzi juga lah ya hitungannya ya. Konsepnya paparazzi lah gitu kan. Paparazzi. Terus udah itu sudah di posting sama dia, terus Herinya ngeliat. Sebenarnya masalah itu mungkin nggak terlalu ke blow up seperti apa, sampai akhirnya Heri itu bikin status di Instagramnya dengan background pohon-pohon ala-ala Hawaii gitu lah. Gue nggak tahu itu tuh foto-foto Hawaii atau gimana. Nah dari postingan itu barulah rame netizen ngecek, oh iya dia udah nggak nge-follow nih cowok. Terus netizen mulai cari dia sama siapa dan bla bla segala macam. Dan Han So-hee-nya dia tuh punya karakter orangnya kayaknya nggak suka terpojok atau yang lainnya. Nah si Han So-hee ini sendiri dia selalu dia nggak balas dengan postingan juga Instagram status, tapi postingannya tulisannya gue lupa apa, cuma ada foto anjingnya mak. Terus dia bilang, oh kalau nggak salah si Herinya bilang, nih kayaknya bakalan seru nih gitu. Terus dia bilang, gue rasa juga bakalan seru, dibalas kayak gitu, seru atau asik lah. Nah terus akhirnya dari situ netizen merebak lah, keluar lah artikel-artikel macem-macem. Dan si Han So-hee-nya dia mungkin tipikal yang orang yang emosian ya mak. Dia sampai bikin blog klarifikasi segala macam, dan ternyata lu tahu dong netizen tuh jago banget. Mereka tuh sampai cari tahu tuh Han So-hee-nya bilang, oh mereka tuh udah putus dari awal atau pertengahan 2023, dibilang gitu. Ternyata pas netizen cek apa lo kata, orang
diumuminnya November 2023 dong. 2023 yang itu adalah akhir 2023. Nah terus si netizennya, pokoknya semua yang dijawab Hansoi akhirnya terbantah lah dengan jawaban-jawaban netizen yang mereka pasti buka semua artikel yang sudah lewat gitu. Nah balik lagi, akhirnya mereka kan ada foto-fotonya nih di Hawaii dengan si Hansoinya bikin blog sendiri, menjawab semua postingan tuduhan netizen dan lain-lain. Dan lo tahu akhirnya Aposka Ma putus dong cuy. Ya, putus juga setelah berjuang gitu ya. Ember, capek-capek. Jadi mungkin yang bikin si Hansoinya bete itu karena gini. Pria ini tidak pernah menyanggah, tidak pernah bilang mengiyakan. Ibaratnya gini, Mak, gue berjuang sendiri. Oh, ngegantungin. Bukan ngegantungin ya. Gue yang jawab semua netizen jawaban orang. Gua main aman. Dia main aman, Mak. Dan yang makin si Hansoi bikin, ya itu salah satu bete-nya. Terus juga ternyata kan kalau dunia perartisan Korea kayak begitu-gitu, kehidupan pribadi kan berefek sama karir mereka ya. Dan ada beberapa iklannya dia kayaknya brand ambassador beberapa produk dicabut dong, Mas. Oh, langsung di cancel. Dihapuslah dari jadi BA itu. Gara-gara semua postingan dia, pembelaan dia gitu kan, klarifikasi dia gitu kan, dimana memang si cowoknya ini gitu kan nggak ngomong apa-apa, main aman. Dia main aman. Efeknya jadi semua kontraknya, semua project-projectnya tuh di hold, kayak di cancel. Ember. Terus. Dan terakhirnya dia cuma kalau nggak salah dia menulis, gue itu bukan transit love. Jadi intinya tuh ya gue bukan cuma tempat pelarian, pelarian atau numpang lewat doang, atau cuma bersanggah apa sih namanya, Mak? Kalau cuma berteduh sebentar lah, bukan kayak gitu. Transit gitu. Yes, transitan gitu. Transit cinta. Ember, bukan transit cinta gitu kan. Terus? Tapi gini, Dok. Gue sih sebenarnya gue tertarik sama cerita ini. Gue lebih seneng gue sih lebih pengen ngobrol sama lo soal di luar Hansohi ya. Gue pengen tahu sih, Dok. Lo kan kerjaan lo itu kan bergerak di bidang entertainment. Di bidang entertainment kan pasti ada sisi negatif atau positifnya, sisi gelapnya ada. Tapi lo tau nggak sih kehidupan artis-artis Korea itu seperti apa? Sisi gelapnya ya, kita ngomongin sisi gelapnya ya. Kalau sisi enaknya, ya Allah, lu di foto-foto ya kan, lu bisa manggung di mana-mana, kita udah tahu. Sisi gelapnya lo tau nggak? Kalau soal sisi gelap sih bisa dibilang gue lumayan tahu ya, karena mungkin dari era gue zaman kuliah gitu, gue tuh udah ngefans banget dengan yang namanya artis Korea. You name it lah, kayak misalnya zaman tahun 2000 film ya, Dok? Artis itu macam-macam, ada artis film, ada artis penyanyi gitu, aktor, aktris tuh, pokoknya mereka tuh adalah artis Korea. Dulu kita bilang artis Korea, bukan K-pop ya. Yes, tapi kan ini kan bisa relate lah gitu kan. Jadi sebenarnya untuk lebih detail sih gue bakal jelasin di podcast kita yang berikutnya ya. Cuman secara garis besar memang agak berat gitu ketika lo menyandang sebagai public figure di negeri gingseng, Korea gitu kan, karena apa ya, bisa dibilang tuh fansnya, netizennya itu mereka tuh udah out of the box pemikirannya gitu. Seakan-akan intinya kalau misalnya ada artis nih, fansnya banyak banget, fanbase-nya, sebisa mungkin tuh artis itu kelihatan sempurna kayak malaikat, bersih gitu kan, gak ada aib gitu. Jangan kadang-kadang juga bisa gue lihat kayak fansnya itu lupa gitu bahwa tuh aktor, artis ataupun penyanyi itu mereka tuh manusia, cuy. Iya kan? Ya sama-sama makan nasi, istilah kata gitu ya, sama-sama nafas gitu, sama-sama bisa berat badan naik gitu, sama-sama bisa mencret gitu kan, sakit perut. Ya iya dong, kan manusia kan gitu. Cuman ya itu deh resikonya kadang-kadang. Jadi media juga mempengaruhi sih, ketika ngeblow up sesuatu itu tuh pasti pada akhirnya punya pola pikir masing-masing gitu kan. Tapi ya memang image yang tercipta, kalau yang gue lihat ya selama perjalanan gue suka dengan namanya artis Korea yang sekarang sebutannya K-pop gitu ya.
memang pencitraan diri mereka tuh diatur sama manajemennya seperfect mungkin gitu loh, karena mereka kan produk gitu hitungannya. Jadi ya kalau beli produk deh, Jel, ya kan lo beli produk nih, bikinlah kayak baju apapun itu, lo pasti pengen lihat yang bagus, betul, yang sesuai dengan selera lo. Betul. Ketika lo udah beli itu, lo sebisa mungkin pakai, lo banggain dong, ya kan, lo selfie kayak gitu kan, lo posting lah gitu, minimal lo pakailah di saat tertentu gitu kan, sampai lo orang nanya, lo baju lo bagus banget, itu kan pujian. Sama ketika lo juga ngefans sama namanya artis Korea, pasti gitu, lo pasti bakal jaga, lo pasti bakal mau tahu banget kayak gimana sih kehidupannya, bahkan sampai kira-kira hobinya apa ya, makannya apa gitu, sama kira-kira kebiasaan jeleknya apa. Kalau bisa tuh ya, itu para fansnya itu bisa nyusup ke ruangannya, ke domnya kayak atau ke apartemennya kak. Bahkan sebisa mungkin kalau mereka bisa pasang CCTV, jadi mereka bisa ngeliat tuh ngapain 24 jam. Jadi kan dia bisa bilang kan ngelanggar HAM kan kalau gitu kan. Nah makanya jadi memang pada akhirnya gara-gara kayak begitu, kita ngambil kasus dari siapa tadi artis yang lo bilang tuh yang lo ngefans banget, Han Sohee dan juga pasangannya. Ya yang gue lihat sih ya dari dua pasangan ini gitu kan, mereka tuh punya kepentingan masing-masing gitu loh. Si Han Sohee tabiatnya keras kalau gue bilang, ya kan, tapi karyanya bagus gitu kan. Dia cuman nggak mau namanya orang berpikiran bahwa dia bisa disetir kalau gue lihat. Dia cuma mau memerdekakan apa yang menurut dia tuh bagus buat dia gitu, karena dia mungkin sadar diri bahwa ya gue cuman artis gitu loh, gimana pun gue tuh manusia, gue butuh cinta, gue butuh kenyamanan, ya kan, gue juga butuh yang namanya out of publication gitu kan, ya gue juga butuh namanya senang-senang ala gue gitu kan. Nah mungkin si cowoknya ini bisa dibilang mungkin main aman gitu, karena dia mikir ya gue gak tahu dia artis baru apa kagak gitu kan, tapi tetap aja namanya egois cewek cowok kan pasti beda lah gitu kan. Apalagi di dunia Korea sana kan, lo tahu kan, lo keselengkat dikit aja diomonginnya bisa berjuta tahun gitu kan. Lo salah potong rambut aja diomongin berjuta tahun gitu. Apalagi kalau ngupil nih gitu kan, keluarnya nggak bagus bentuknya gitu kan, nggak begini bentuknya gitu kan, udah lo dihujat gitu, habis gitu. Nah makanya jadi bisa dibilang kasihan sih, ya kan gitu. Lo kan sebagai lo ngefans banget kan. Kalau dari gue bilang sih ya itu yang terjadi gitu, itu resiko gitu. Dan emang ketika seorang artis Korea itu ketika mereka bikin aib ataupun melakukan satu hal yang di luar dari yang namanya maunya netizen ya, ingat ya, maunya netizen dan juga maunya media gitu loh, ya siap-siap aja karir hilang, ya kan gitu loh. Nama tiba-tiba juga nanti ada yang sakit jiwa, pahit-pahitnya bunuh diri. Betul. Itu dia. Kalau lo gimana ngeliatnya? Lo sebagai fansnya gitu loh. Kalau gue kan sebenarnya fansnya kayak biasa dong. Gue kan orangnya ngefans, gue demen karena gue ngelihat karakter dia. Gue ngelihat karakter dia tuh yang orangnya kayaknya tuh wild and free. Gue suka gayanya dia di situ. Bebas lah ya. Bebas banget orangnya. Tapi kan kadang-kadang gini, kalau gue selalu melihat semua hal itu dari sisi arah terbalik. Banyak orang-orang netizen kalau gue baca-baca nih, mereka tuh selalu bilang si Han Sohee itu bullshit lah, dia ngebohong lah, apa mengarang cerita lah, ngelawan, yang akhirnya dengan cerita yang dia karang-karang akhirnya itu blunder buat diri dia sendiri gitu kan. Sebenarnya menurut gue kita nggak tahu sih apa yang mereka jalanin. Lu nggak tahu Han Sohee-nya yang ngarang, apa cowoknya yang ngibulin Desa nih dengan bilang oh gue udah lama kok, sebenarnya gue udah merenggang dari kapan tahu dan segala macam. Dan juga lucunya ada teman gue tuh bilang gini, tau nggak Mbak Udur, sorry Mbak Angel, keceplosan deh gue. Kita mau jelasin kenapa sih kita sering panggil Dur-Dur, kita jelasin ya. Ntar kita jelasin. Jadi tau nggak kalau dia itu dia tuh ngambil si Han Sohee ini, Han Sohee dan pacarnya ini, dibilang dia tuh si mantannya itu suka banget sama Hawaii. Dan gue memang mantannya si Han Sohee ini. Bukan, mantannya si cowok ini. Mantan si cowok ini. Iya, si Yeri ini dia suka banget sama Hawaii. Pulau Hawaii. Pulau Hawaii. Mungkin dia sampai temen gue sampai bilang gini. Jadi itu tuh kayak film Layangan Putus, mah. It's my dream, not gitu. Kenapa lo ajak dia? Terus. Tapi kan ya terlepas mereka jalan ke sana itu dreamnya siapa.
Anyhow kan, mohon maaf nih, Hawaii bukan punya Hyeri doang. Kalau gue punya duit juga gue mau ke Hawaii. Siapa sih yang nggak mau ke Hawaii gitu kan? Dan kan kita nggak tahu yang minta ke Hawaii siapa. Mungkin nih cowok kehabisan ide kan mau ngajak nih perempuan ke Hawaii, tapi dia tuh dia mau ngajakin ke Hawaii, tapi ternyata dia pikir, aduh, mau jalan-jalan misalkan, oh gue ajak Hawaii aja deh, pasti cewek-cewek demen Hawaii nih, soalnya mantan gue suka Hawaii nih, say. Kan gitu kan, kadang-kadang kan kayak gitu. Tapi kan balik lagi ya, kita nggak bisa ngejudge siapa yang salah, siapa yang benar. Sampai netizen tuh banyak yang ngebelain Hyeri-nya. Ya terlepas memang kalau gue baca-baca artikelnya sih Do, dibilang nih cowok posesif banget Do. Jadi dia nggak suka kalau Hyeri-nya tuh punya kontak cowok di dalam handphonenya. Terus mungkin pergaulannya terkungkung segala macam. Ya itu kan jadi pelajaran ya Mak. Sebenarnya kan berpacaran, menikah, semuanya itu adalah pilihan masing-masing. Kalau emang lo tuh cowok posesif dan lu menikmati sampai 7 tahun, ya sudahlah, berarti kan lu cinta dan sayang. Betul, bukan jodoh Mak, nggak jodoh berarti. Ya selama mereka berpacaran mereka jodoh. Oh iya, gitu. Berjodoh ya. Itu namanya kan jodoh kalau kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau gue pikir-pikir ya, kalau soal balik lagi ya, gue bahas tentang si Han So-hee dan si Hyeri dan juga si Ryu Jin ini, gue pikir ini sebenarnya masalah percintaan biasa Mak. Siapa sih yang belum pernah ngerasain pacaran segitu lama dengan laki-laki posesif dan ada so ganteng itulah ya. Banyak, bahkan yang 10 tahun 12 tahun tuh banyak. Tapi lagi-lagi lo para wanita di luar sana ya, para wanita, kalau siapa namanya, Hotman Paris kan ada begininya ya, ada isinya. Kalau gua mohon maaf kosong ya. Lu jangan mau diadu domba sama cowok. Intinya gitu. Kenapa? Kadang-kadang sebenarnya bukan cowok juga sih, menurut gue cewek cowok manusia lah gitu. Manusia ya, berpacaran, berteman, apapun juga gitu ya. Konteksnya mas ini kita ngomong berpacaran ya. Kalau cewek cowok pacaran kan emang kayak begitu ya, ada pengorbanan dan lain-lain. Dan lu jangan salah, perempuan-perempuan, laki-laki, semuanya sama. Kenapa gue bilang kayak begitu? Cowok didemenin satu aja senengnya bukan main, apalagi dua Mak. Diadu lu berdua lu diadu. Jangan mau diadu sama pria-pria gitu loh. Udah biasa aja. Kenapa? terus. Maaf ya, saya bukakan kartunya. Iya. Terus bukan gue tapi ya kalau kado orang baik. Terus. Jadi lu jangan mau diadu. Ya kita juga sebagai netizen waras-waras lah untuk berkomentar, karena kan kita nggak tahu ya. Gue juga nggak tahu. Gue cuma punya kekhawatiran aja sih. Kalau model Han So-hee kayaknya Luhina Dina dia masih kuat Mak mentalnya. Masih kuat. Karena modelannya kan kalau kita lihat kan kayaknya orangnya emang ngelawan ya modelannya ya. Tapi kalau lu ngebully atau ngejudge mereka, orang-orang yang nggak kuat mental, mohon maaf, jangan sampai nanti karena perkataan ucapan kita di sosial media akhirnya Desa bundir kan, kasihan Mak. Gitu. Kena jadi ke psikologinya, jadi depresi gitu kan, karena mungkin bisa dibilang tuh nggak semua artis Korea tuh kuat dengan namanya tonjokan dari netizen, dari paparazzi gitu kan, hinaan, bulian gitu kan. Sebenarnya sih kalau kasus kayak sih pelajaran juga ya, mungkin buat nggak cuman kita orang entertainment juga sih, Jel, cuman buat semua orang deh gitu, bahwa apa ya, kasusnya Han So-hee ini sama pacarnya siapa, Yuri ya? Padahal Yuri lah kita bilang ya, si Yuri itu ya gitu ya. Ryu Jin gitu kan. Ya pokoknya Ryu Jin gitu kan. Jadi apa ya namanya artis, you name it lah, mau itu K-pop kayak mau artis Korea atau Indonesia ya, semua punya hak masing-masing buat mencintai dan juga dicintai. Yes, betul. Ya dong, sama kayak kita aja kayak gitu, falling in love gitu kan. Pasti ada namanya rasanya kayak pengen ngebela si pasangannya gitu kan, pengen hanya menyerang netizen gara-gara sudah menyakiti hati dan juga pasangannya gitu kan, segala alasan lah gitu. Cuman kan sekali lagi gitu ya, kita tidak bisa namanya meredam atau bisa memberikan pengertian kepada semua fansnya gitu kan. Betul. Apalagi kan ada juga yang hatersnya juga pasti banyak dong. Banyak banget hatersnya. Banyak banget. Apalagi ditambah dengan haters itu kan juga malah makin bumbu lah itu, makin pedes lah itu berita, makin daging lah itu berita buat media, makin enak lah buat dibully. Betul. Nah makanya nih, jadi kasusnya kalau gue bilang sih
ya semoga pelajaran juga sih ya buat mungkin para artis-artis gitu ya, buat para kita semua lah manusia lah gitu kan, yang memang falling in love gitu apa segala. Ya dua sisi sih kalau gue bilang, Jal. Sisi pertama, kita boleh namanya membela yang namanya harga diri kita. Betul. Itu wajib gitu kan, image kita wajib gitu loh. Yang kedua juga buat netizen, para fansnya, para hatersnya gitu, come on lah, ya kan. Ya gimana pun ya, mereka kan punya hak penuh buat nyamanya mencintai juga dicintai dengan gayanya masing-masing, ya kan gitu loh. Punya hak penuh juga buat namanya mendapatkan apa yang menurut mereka tuh mau, buat mereka tuh nyaman gitu loh. Karena sekali lagi sadarin bahwa artis pun siapapun juga punya dua sisi kehidupan. Sisi di rumah mereka jadi orang biasa sama kayak kita-kita. Ketika mereka di publik, di atas panggung, bikin karya, mereka artis. Ya udah, cukup ketika mereka berkarya, ngefans dengan karya mereka. Ya betul, dong. Betul, gue setuju banget. Ngefans dengan karya mereka aja. Cuman ketika jangan kena ke kehidupan pribadi ya. Karena ketika lo ngefans dengan sampai semua hidupnya juga harus lo tahu gitu pas segala. Yang ada lo menyakiti itu artis ya, dan lo juga akhirnya membuat image diri itu artis itu juga jadi jelek. Yang ketiga juga lo tidak namanya punya positive thinking sama tuh artis akhirnya. Betul. Ya nggak sih? Nah kalau gimana tuh setelah gue sih sama tadi? Jadi gini, gue setuju banget tuh waktu lo bilang kalau lo demen sama artis tersebut, lu suka sama karyanya aja. Lu jangan membawa-bawa kehidupan pribadinya. Kadang-kadang ya netizen sekitaran kita ya. Jadi gini, kalau misalkan artis misalkan penyanyi, gua ini kejadian di hidup gue. Ini penyanyi suaranya bagus banget. Tapi Desa diberitakan dia adalah pelakor gitu kan. Terlepas dia pelakor atau enggak, lu nggak bisa pungkirin dia punya lagu enak, dia punya suara enak gitu loh. Yang lo mau makan apanya? Lo mau makan karyanya atau lo mau makan gosipnya? Kalau lo mau makan gosipnya, ya silakan lu bergosip ria dengan yang lainnya. Tapi kalau lu mau makan karyanya, lu makan aja karyanya, Beb. Iya, setuju. Karena bagaimanapun dia manusia, dia juga pengen dicintai. Kita nggak tahu dibalik itu semua apa yang terjadi ya. Sampai mungkin cinlok atau yang lainnya gua nggak paham. Tapi coba deh lo nikmatin. Oh, gue suka sama ini, terlepas dia dulunya pelakor dia dulunya apa. Walaupun kita tidak mengamini tindakan sebagai pelakor ya. Tapi lo lihat karyanya. Kalau karyanya bagus, lo nggak usah suka sama orangnya lah, paling nggak karyanya, dan lo tetap menikmati karya artis tersebut. Kalau gue ketika gue ngefans ya dengan namanya artis Korea, artis Indonesia gitu loh. Gue adalah orang yang cuma suka karyanya. Gue koleksi film-filmnya. Waktu era gue suka artis Korea ya, kayak artis Taiwan juga gue suka gitu kan, kayak Jae Chou gitu kan. Gue suka Won Bin gitu kan. Gue suka yang namanya zaman-zaman Korea dulu lah gitu, bintang-bintang film apa segala. Tapi gue cuma suka ketika mereka membuat sinetron gitu kan, membuat dramanya. Kadang kalau dulu era dulu tuh ada namanya DVD-nya, gue beli. Kalau bisa berita mereka gue baca, gitu. Gue baca baik buruknya mereka. Cuman pada akhirnya ya gue meneladani diri sendiri bahwa sebenci-bencinya gue sama artis, ya itu juga nggak akan bisa membuat diri gue bahagia. Benar. Ya malah jadi ada naluri kebencian gitu. Jadi makanya ketika misalnya nih si artis A gue ngefans gitu kan, tiba-tiba dia pemabok lah, dia suka gonta-ganti pacar lah, kawin cerai apa segala. Ya selama karyanya bagus, ya gue akan tetap nonton karyanya. Iya dong, kan bikin otak gue jadi sehat. Ya ketika emang dia punya aib, ya udah bodo amat. Karena skandal atau yang lainnya kan dimanapun kan kita nggak bisa namanya menggapai itu artis buat jadi milik kita. Gitu kan. Sekali lagi, kalau ngefans sama artis, ya ngefans sama karyanya. Jangan ngefans sama dengan gaya hidupnya. Kalaupun gaya hidupnya bagus, ya kan, ya udah. Silahkan dicontoh. Lo telan deh tuh. Cuman kalau gaya hidupnya jelek, udah lo cukup baca, ya kan, tutup, ya kan, lo doain tuh semoga kelar tuh aib-aibnya. Udah lo balik badan lagi kerja. Ember. Iya dong. Lo gimana pesan lo sebelum closing nih? Emang, kalau gue melanjutkan omongan lo tadi, gue cuma mau bilang aja, seberapapun lo membenci artis tersebut, kalau dia punya skandal dan lain-lain, percayalah. Kita hanya penonton, Beb, dengan drama-drama yang ada di dalam artikel, yang ada di dalam berita-berita di sosial media. Kita tuh cuma penonton. Lu ngomong maki-maki orang, percuma.
tuh orang kagak bakal ngelirik kita juga, say. Mohon maaf. Bener. Ya, paling cuma jatuh-jatuhin mental orang. Bener. Gitu. Karena kadang-kadang apa yang terlihat, yang tersurat di sosial media atau di media itu nggak semuanya benar, guys. Sekali lagi, ya, jangan terlalu percaya sama sosial media. Dan juga pemberitaan-pemberitaan yang belum tentu itu kebenarannya. Betul. Ya, guys, kalau begitu kita nampaknya mau ngopi abis ini ya. Jadi sekali lagi jangan lupa untuk positive vibes ya, dan juga selalu menjadi berkat buat orang lain ya. Ya udah kalau gitu Kak Deco dan Angel Karambol pamit kapun kap. Jadi gitu.